semua. Perkenalkan, nama saya Yova Zivanya dengan NIM 200306042 dari kelas PTMJ dan teman saya. Nama saya Indah Arsyagian dengan NIM 20030606140 dari PTMJ dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dilan Doria dengan NIM 200306014 dari peternakan B dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rubis Lulus, NIM 200306105 dari PTMJ. Di sini kami akan melaksanakan praktikum anatomi dan fisiologi ternak dari kelinci atau dengan nama latin Ornitholabus cunephilus dengan dosen Ibu Pengampu Ibu Tati Pidianasari SPTMP. Selamat menyaksikan. Pada Ornitholabus cunephilus terdapat beberapa bagian tubuh. Yang pertama ada bagian caput atau kepala. Pada bagian caput terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu rima oris atau mulut. Pada rima oris atau mulut terbagi menjadi dua bagian, yaitu labium superior atau rahang atas yang memiliki celah, dan yang kedua labium inferior atau rahang bawah. Bagian kedua yaitu fibrisae atau rambut-rambut kaku. Yang ketiga ada namanya nares externus atau lubang hidung bagian luar. Yang keempat kita masuk ke bagian organum visus atau indera penglihatan. Itu indera penglihatan memiliki jumlah sepasang. Pada bagian organon visus terbagi menjadi tiga bagian lagi, yaitu ada kornea, yaitu bagian hitam yang besar di tengah-tengah. Iris adalah berwarna putih. Yang ketiga ada pupil yang berada di sudut mata. Baru kita bisa melihat juga ada nama organ palpebra atau kelopak mata. Bisa kita lihat dan pada palpebra ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama palpebra superior atau kelopak mata bagian atas, dan palpebra inferior atau kelopak mata bagian bawah. Dan organ kelima yaitu kita masuk ke organon auditus atau indera pendengaran. Pada indera pendengaran ini terdapat ada namanya pinnae atau daun telinga, dan porus acousticus externus yaitu lubang telinga bagian luar. Kita akan memasuki sistem saraf. Cerebrum yaitu otak besar dan otak kecil. Medulla spinalis yaitu yang ini. Baiklah, kita masuk ke bagian extremitas liberae. Extremitas liberae terbagi menjadi dua bagian, yaitu extremitas cranialis dan caudalis. Yang pertama extremitas cranialis yang tersusun oleh brasium atau tulang humerus. Ini dia. Ini atau tulang pergelangan atas ini. Kemudian kita masuk ke antebrasium, yaitu ada ulna dan radius. Ini ulna, ini radius. Kemudian kita masuk ke manus yang terdiri dari carpus, ini carpus, ke metacarpus atau telapak tangan ini, dan kemudian ada digiti yang terdiri oleh phalanges atau jari-jari. Ini adalah vesica pelea atau yang sering kita sebut kantong empedu berwarna hitam. Kemudian di sini juga ada namanya sternum atau tulang rusuk yang terdiri dari spine dan scapula. Kemudian kita masuk ke bagian ekstremitas caudalis. Pada ekstremitas caudalis terdiri dari femur atau tulang paha, ini dia. Kemudian kita masuk ke crus atau tulang tibia dan tulang fibula. Kemudian kita masuk ke pes yang terdiri dari tulang tarsus ini, dan kita masuk ke metatarsus atau tulang telapak kaki.
dan kemudian kita masuk ke palangis atau jari kaki. Baiklah, kita masuk ke bagian sistem pencernaan. Yang pertama, makanan masuk melalui kakung oris atau mulut, kemudian masuk ke esofagus, kemudian makanan masuk ke proventriculus, kemudian menuju ventriculus, yaitu tempat terjadinya pencernaan yang sesungguhnya. Kemudian pada sistem pencernaan, setelah memasuki ventriculus, maka masuk ke intestinum tenio atau usus halus. Intestinum tenio terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada duodenum, ini sampai ke sini, kemudian masuk lagi ke jejunum, ini sampai ke sini, dan kemudian masuk ke ileum atau usus kosong sampai ke sini. Setelah melalui tahap intestinum tenio, kemudian masuk ke intestinum crasum atau usus besar. Intestinum crasum ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya kolon, ini sampai ke sini, kemudian masuk ke rectum sampai ke sini, dan kemudian akan dikeluarkan oleh kloaka. Selanjutnya itu sistem respirasi. Sistem respirasi dimulai dari nares atau hidung, kemudian masuk ke nostril, kemudian masuk ke trakea. Dari trakea itu masuk ke laring, kemudian dari laring itu masuk ke pulmo atau paru-paru. Pulmo atau paru-paru ini terdiri dari 2, yaitu pulmo sinister dan pulmo dexter. Ini kita masuk ke sistem ekskresi yang dimulai dari ren. Terdiri dari ren yang terbentuk dari ureter, kemudian kloaka yang menghasilkan urin, lalu ke kulit yang menghasilkan keringat, dan yang terakhir itu ke pulmo atau paru-paru. Selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi, yaitu dimulai dari testis. Testis yaitu penghasil sperma, dan kemudian epididymis merupakan tempat penyimpanan sperma. Kemudian vas deferens yaitu berfungsi untuk mengatur keluarnya sperma dari epididymis menuju organ kopulari, dan yang terakhir itu adalah organ kopulari.